Orang itu orang-orang nggak tahu apa-apa, anak-anak semua kayak gitu kan gitu. Kalau emang ada naik lah sini kan itu. Kalau emang ada ilmu kan itu. Ngapain di bawah taping liar gitu gitu. Tapi dia menggunakan bahasa Indonesia gitu loh, Jar. Aku saja nggak pernah lo mengatakan Yesus begini, begono, nggak pernah. Tapi astagfirullahaladzim. Takutnya kan terpancing ikut berdosa kalau itu. Tangkapin dingin aja, ya kan itu aja. Bagi kami itu orang yang memerangi Islam, bagi kami jihad. Orang yang memerangi Islam, Akhirnya kalau itu juga terpengaruh punya jari tahu. Itu hadisnya. Itu di dalam Al-Quran juga mengajarkan barang siapa yang memerangi agama Allah, memerangi Allah dan Rasulnya, itu bagi kami jihad. Tapi kalau bagi saudara-saudara Kristen yang tidak menghujat, tidak memerangi agama Islam, lu kami menjaga kalian. Kalau seandainya Islam itu radikal, Islam itu frontal, kalian nggak akan diberi kesempatan di Indonesia. Gampang. Kalau ini diskusi lintas agama, ya, si Rindu tadi itu, cobalah merenung kalian apa sih? Itu pernah naik koma gak dia? Apa? Pernah nggak dia naik ke atas kayak gini? Apa cuma berita aja? Banyak aja gini loh, orang aja bisa pakai akun baru, ya kan? Bisa. Tapi poinnya di sini jangan merusak diskusi lintas agama kita ini, meskipun gontok-gontokan, kita saling kenal, bener gak Jor? Iya betul. Nah itu, tapi yang di bawah itu yang menghujat itu belum pernah rasanya kena tempelan orang gitu loh, belum pernah ngerasain sakit ya. Jangan ya dek ya, kita ini saudara. Iya gitu, ya hati-hatinya gitu. Mudah-mudahan dia tobat dia kan gitu. Kalau dia mau nggak mau dia dihina imannya, jangan menghina iman orang gitu. Makanya begini Jor. Contoh nih, kalau saya di misionaris nih, ada orang datang sama saya. Major ngomong, Dito, kamu masuk Kristen aja Dito, kau tobatlah Dito. Kau nanti dijamin masuk surga Dito. Kan begitu tuh. Pertanyaan saya, apakah semua orang Kristen masuk surga Major? Ya. Enggak kan? Iya enggak. Atau iya? Hah? Ya enggak semua lah. Pasti ada, makanya untuk apa adanya surga ini kan ada perbandingannya, baik dan buruk kan ada. Nah iya kan sama aja, berarti janganlah berlebih-lebihan dalam agamamu, kan gitu katanya kan. Wow, masuk Kristen dibaptis masuk surga karena sudah ditebus, kan gitu. Iya. Ya bagaimana Tapi kita sambil diskusi tadi sempat-sempatnya kok baca tapingan juga ya. Oh ya bukan lah, tapi minimal begini loh. Minimal begini loh, kita kan mengajak viewer nih. Kalau di bawah viewer itu tidak bisa berbuat apa-apa karena menghujat nama Nabi Muhammad SAW, ya, dikatakan bin Atang tadi, itu sudah maksudnya sudah intolerir. Sekalian aja kalau berani, bener kata Ustadz Tarif, naik, kalau nggak berani naik, besok mending transgender. Ya, kalau laki-laki nonotnya dipotong, diganti sama vagina. Itu lebih bagus. Betul loh. Tapi kalau laki-laki, udah di depan mataku tempelengnya sampai mati, serius deh. Nggak kayak gitu. Kita ini sebangsa loh. Orang Islam bisa sangat marah kalau nabinya dihujat, kalau Allah sesembahannya dihujat. Tapi kalau pribadinya di toko sopir taksi, nggak masalah. Jangan ya, jangan. Kami itu meskipun kalian katakan dito asu anjing, babi, nggak apa-apa. Tapi kalau Nabi Muhammad, enggak lah. Janganlah. Kita mengajari di sini ya. Itu edukasinya ya. Jangan ya, jangan. Sebenci-bencinya kami tidak membenci orang Kristen. Kami melihat orang Kristen itu tidak pernah membaca Bible, dan kami meyakini Bible itu yang menampar kalian. Kalau dikatakan di Bible itu, Matius 12 nomor 8, anak manusia adalah Tuhan. Kenapa kalian tidak mengimani Tuhan kalian manusia? Kan gitu. Apakah semua yang ada di Bible itu firman Tuhan? Sementara kalau kalian baca Roma 16 dari nomor 3 sampai selesai, sampai nomor 16, itu salam-salamnya Paulus gitu loh.
Enggak kan itu, Major aja tadi sudah mengakui bahwa Tuhannya Major manusia di awal diskusi tadi. Iya kan Major ya? Tuhannya manusia, iya Tuhanku manusia kan gitu. Kita diskusi di sini itu mau gontok-gontokan, tidak apa-apa kalau memang dalam ranah diskusi. Tetapi kalau sudah di luar, saya dengan Major kadang nyanyi satu komal, nyanyi-nyanyi, iya kan Jor ya? Ya betul. Iya betul lah. Kalau cuma ranah diskusi ya diskusi, bukan kemudian menghujat di tippingan, malah menista Nabi Muhammad dari tadi memang saya lihat. Cuman saya ini kan saya cek akunnya di private, nggak bisa saya jambak. Lanjut, Major, ayo lanjut. Tuhanmu manusia. Jadi gitu Ustaz. Jadi gitu Ustaz. Kalian perhatikan kalau aku naik kalau komal kalian. Ya, ada rambu-rambu yang harus tetap saya ini pegang sampai sekarang. Ya, perhatikan, pernah nggak saya bahas-bahas tentang perkawinan Nabi itu? Nggak pernah. Mau kawin dengan siapa kan aku nggak peduli. Aku nggak pernah bahas itu. Kalian cari di komal mana saya bahas tentang perkawinan, pun nggak ada. Ya emang nggak ada Jor, pernikahan Nabi itu bukan kawin itu kayak binatang. Iya, maksud enggak. Kan ini kan bagian-bagian ibaratnya ranah-ranah yang terlalu ibaratnya terlalu riskan kalau bahas-bahas yang namanya. Tadi memang kalau menurut saya itu tidak, kalau itu nggak perlu dibahas. Yang perlu kita bahas itu bagaimana perbandingan agamanya kan itu. Kita bisa ibaratnya kita diskusi itu sampai untuk keluar lah, tapi jangan sampai ibarat keluar batas kan itu. Sampai namanya kita menggunakan yang mana keimanan orang lain. Iya betul. Jadi Jor, kita balik ke tema Jor tentang penyalipan ini. Kau bertanya sebenarnya ada yang harus diperbaiki pertanyaanmu. Kau baca terjemahannya secara komplit dari Kemenak misalnya, tetapi ada yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Nah itu siapa orang itu? Nah dalam tafsir Tahili itu Yudas Iskariot. Jelas Jor. Lalu pertanyaan kamu, lalu siapakah yang merubah wajah Yudas Iskariot itu seperti Nabi Isa? Kan gitu pertanyaannya harusnya. Enggak siapa kan gitu kan? Nah, kita kan umat Islam itu tidak bisa berandai-andai dan mencocokmologi Jor. Saya ambil rujukan di luar Kristen dan di luar Islam. Kamu baca Gospel Barnabas chapter 216, jelas Tuhan yang ajaib membuat sesuatu yang ajaib sehingga rupa dan suara Yudas seperti Yesus. Itu Jor. Jadi Tuhan di Barnabas, Tuhan di Gospel Barnabas itu yang merubah wajah dan suara Yudas. Kalau nggak percaya, kau cek, kau Google Chrome, cek Gospel Barnabas 216. Nanti kau bacakan bahasa Inggris atau bahasa Itali, kau terjemahkan ke bahasa Indonesia. Baik. Jadi selesai. Gitu loh. Oke, Tuhan yang Anda bacakan tadi Barnabas itu sama nggak ada Tuhan dengan Tuhanmu? Nah, kalau literatur kita benturkan dengan keimanan, jawabannya begini, Jor. Apakah kita akan menyepakati apa yang dituliskan oleh Barnabas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Validatornya siapa? Kan nggak bisa pertanyaanmu dibenturkan begitu, Jor. Ini ranah akademis. Kalau cuman bertanya aja untuk polemik gampang. Major kan pernah tuh saya polemik kan. Major menyembah Yesus, ya. Markus pasal 5 nomor 6, iblis merasuki manusia itu menyembah Yesus. Jadi iblis yang menyembah Yesus di Markus 5 nomor 6. Apakah Major yang menyembah Yesus dengan iblis yang menyembah Yesus ini sama? Kalau dijawab ya pasti sama. Tapi yang terjadi apa? Pertanyaan saya kurang benar. Pertanyaannya harusnya apakah yang dilakukan oleh iblis yang di situ dikatakan menyembah Yesus ini beneran atau pura-pura gitu loh. Karena iblis itu tidak hidup dalam kebenaran. Maka kalau orang Kristen nyembah Yesus, iblis aja pura-pura nyembah Yesus kok sama? Gitu loh. Oh iya Kang Dito, karena iblis itu tahu kalau Yesus itu Tuhan, katamu begitu ya. Lalu ku tanya lagi sama Major, Jor, orang Kristen
mengakui juga nggak kalau Yesus Tuhan? Iya. Sama atau beda? Oh, kena lagi tuh, sama. Iya, kan ada tulisannya Kang Dito. Di nomor 7-nya, kata iblis begini, Legion itu. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Theos, anak Tuhan yang Maha Tinggi? Markus 3 nomor 11. Iblis-iblis itu jatuh tersungkur dan berteriak, engkau lah anak Theos, engkau lah anak Tuhan. Nah, orang Kristen kalau ditanya, Pajar, Yesus itu anak Tuhan nggak? Iya Kang Dito. Jadi beda atau sama? Ini polemik. Kalau saya paksakan, saya bertanya kepada seluruh orang Kristen, yang terjadi apa? Kang Dito penghujat. Kang Dito menyakiti dengan lisannya. Meskipun itu dianggap rasional benar. Sama kayak pertanyaan Major tadi. Apakah Tuhan yang di Barnabas itu sama dengan Allah SWT? Padahal penjabarannya untuk diagnosanya atau menganalisanya, apakah orang-orang yang membaca Gospel Barnabas menyatakan Tuhan di situ adalah Allah SWT? Nobody knows, karena nggak bisa dirujukan, Major. Begitu, Jor. Kita harus jadi orang. Kita kan tadi An-Nisa 157, kenapa kemana-mana gitu? Nah, karena surah An-Nisa ayat 157 itu kalau kita baca, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Itu surah An-Nisa ayat 157. Ya. Lalu yang kau tanya apa? Yang kau tanya adalah terjemahan apa tafsirnya? Iya, kan dikatakan itu bukanlah menyalibkan. Yang kau tanya dulu untuk konfirmasi, yang kau tanya ini tentang terjemahannya atau tentang tafsirnya? Ya, pastinya dua-duanya dong. Ya, kalau mau dijawab kan ada tafsir menurut dia. Sekarang jawab dulu. Ini yang gagal dikatakan diserupakan. Yang membuat diserupakan siapa? Gagal dalam hal retorika itu kamu udah gagal, Jor. Pertanyaan saya mengandung unsur bahwa Al-Quran, terjemahan dan tafsir ini berbeda. Al-Quran itu kitab suci yang kami baca, terjemahan itu adalah translasinya, tafsir ini adalah rujukan literasi pemahaman maknanya. Awalnya kamu membawa surah An-Nisa ayat 157. Kenapa yang saya baca Al-Qurannya? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Ngerti nggak maksudnya? Saya menandakan bahwa Al-Quran itu yang saya baca. Tapi pertanyaan kamu tentang terjemahannya. Lain kali jangan sebut Al-Quran kalau yang kamu mau bahas adalah terjemahan. Itu saya rasa fair enough untuk kita mengedukasi publik gitu loh. Jadi Ya, kalau mau bertanya dan menjadi polemikus harus jujur, jangan tipu menipu. Dibilangnya Al-Quran baca aja nggak bisa gitu loh. Betul? Baca aja nggak bisa. Tapi mau bahas Al-Quran, padahal maksudnya adalah mau bahas tentang terjemahannya. Betul, Major? Pinter sekarang kan? Di dalam teks aslinya itu, di situ ada nggak penyalipan? Solabuhu, solab itu salib. Ada kan? Solab itu Ada salib. penyalipan. Oke. Nah, terus Ternyata tidak bukanlah disalibkan, tapi diserupakan. Yang membuat diserupakan siapa? di mana ayat itu? Coba. Nggak bisa, Jor. Ayat itu. Nyampe kau, Jor. Bukanlah disalibkan, tapi diserupakan. Dia diangkat ke sisinya kan? Oke, yang kamu mau bahas ini terjemahan atau ayat suci Al-Quran? Aduh, kok jadi rumit itu? Kok cuma pertanyaan gitu aja kok buat rumit? Ya karena kau nggak nyampe, Major. Kau nggak nyampe, Jor. Aku bilang bakalan mutar nih kalau Sudah bilang, kau pun sudah mengakui kalau saya ini adalah raja retorika untuk memberikan edukasi, ya, untuk memberikan edukasi ke masyarakat, ke publik. Orang retorik itu menjelaskannya mudah. Untuk menemukan suatu formula bertanya yang betul, Al-Quran itu yang bahasa Arab, terjemahan itu yang bahasa Indonesia.
Yang mau dibahas yang mana? Jawab. Ya tinggal kau jelaskan. Ya iya, aku tanya dulu samamu. Ada nggak yang diserupakan di situ? Coba, kamu mau jujur nggak? Kalau mau jujur jawab. Iya, di teks aslinya ada nggak diserupakan? Sebenarnya yang kamu bahas, yang kamu mau bahas, Al-Quran atau terjemahan Al-Quran? Ya Al-Quran dong. Kalau Al-Quran, kamu bisa baca Al-Quran nggak? Mulai dia, mulai. Nah kan, masuk Praktis itu Dito. Makanya, coba kita sama-sama baca. Kau yang bacakan, coba terjemahannya surah Yusuf ayat 2. Kau baca terjemahannya. Oh gini aja lah, gini. Tadi Kamu harus ikutin saya, karena saya harus memberikan ilmu untuk menjadikan kamu selevel. Kalau kamu udah bisa baca Quran, kamu mengerti apa yang saya katakan, maka harus jujur. Tinggal bilang, ya udah Kang Dito, aku nggak mau ribet. Berarti yang kita bahas ini adalah terjemahan Al-Quran. Selesai. Baik, dengarkan. Selesai itu. Al-Quran. Bukankah kami menurunkan Dalam Al-Quran apa dalam terjemahan Al-Quran? supaya dia mengerti, betul ya? Jawab. Iya, bukan kami itu menurunkan Al-Quran kepadamu supaya kamu mengerti dengan bahasa Di mana tulisan begitu? Ada nggak? Di mana tulisan begitu? Hah? Di mana Kamu tulisan begitu? menurunkan Al-Quran dengan bahasa kaumnya, dengan bahasa kaumnya supaya mengerti. Di mana bahasa kaumnya? Di mana? Ada. Di mana ada bahasa kaumnya? Bentar ya. Nah, baca terjemahan aja udah salah-salah, apalagi baca Al-Quran. Al-Quran itu yang berbahasa Arab, Major. Lor. Pantesan lah kau suka dilemparin piring sama blender. Kayak gini modelmu diskusi. Panggil nanti blender ke sini. Ayo, di mana? Menurunkan kitab suci berdasarkan bahasa kaumnya, di mana? Kalau ada, udahlah. Aku datang ke rumahmu nanti, aku jadikan guru kau. Guru masuk angin. Kabur dia. Oh, memang. Lor. Coba teman-teman. Orang Kristen mau mengatakan diskusi tentang Al-Quran, baca aja nggak bisa. Saya alhamdulillah, saya syukurin ya Allah. Usia remaja saya membaca huruf hijaiyah, diajarin menghafal huruf hijaiyah, kemudian diajarin membaca Iqra jilid 1, jilid 5, padahal nggak ada ya waktu itu ya. Kalau dulu bukan Iqra jilidnya, bukan alif fathah a, ba fathah ba, ba. Itu loh metode membaca Al-Quran. Nah ini ada orang Kristen baca aja pletat-pletut mau bahas Al-Quran. Baca. Di Quran surah Yusuf. Surah Yusuf 2 ayat 2. Coba kau baca terjemahannya. Ada nggak kaumnya di situ? Kalau nggak ada, aku tempelin kau. Oke, sesungguhnya kami menurunkan berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Iya. Qurannya berbahasa apa? Berbahasa Arab. Jadi yang saya baca tadi, Agar kamu mengerti. wah ini yang terjemahannya mungkin kamu ambil versi kemenak gini loh. Saya baca ayat sucinya ya, kau dengarkan. Saya berusaha semerdu mungkin saya bacanya ya, supaya bisa mengena dalam qalbu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab suci Al-Quran berbahasa Arab. Kalau di situ tulisannya agar kalian memahami maknanya. Dalam teksnya tadi yang saya baca ayatnya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Ta'qilun itu berakal, Major.
agar kamu berakal. Kalau dikasih tahu Al-Quran itu bahasa Arab, kenapa kau mau menipu orang? Terjemahan kau bilang Al-Quran, gitu loh. Paham sampai sini? Agar kamu mengerti. Nah, Mana betul? apa? Terjemah Oke. itu Al-Quran atau mana? Oke, kau baca sekarang dari tafsir yang ada yang kamu ketahui. Coba kamu baca dari tafsir Muyasyar. Enggak, aku baca Al-Quran nih, ya. Orang yang berakal. Dua, ya. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Agar kamu berakal. Mengerti itu sama nggak dengan berakal, goblok? Hah? Mengerti itu sama nggak dengan menggunakan akal? Berakal itu berarti masih dalam pemikiran. Oke, kalau kamu mengerti itu kamu menggunakan Itu berarti sudah memahami. Oke, pertanyaanku, kalau kamu mengerti itu, memahami itu menggunakan akal apa menggunakan dengkul? Jadi Jangan. akal. Nah makanya Jadi yang betul mana? Yang mengerti itu berakal. Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Enggak, ini mengerti ini benar nggak? Agar kamu mengerti benar nggak? Iya, mengerti itu menggunakan akal atau menggunakan dengkul? Iya, mengerti itu harus dengan akal lah supaya mengerti. Kalau nggak ada akal, gimana mau mengerti? Nah iya, makanya orang Islam kan berakal. Kalau orang Kristen berakal nggak? Oke benar ya. Berarti supaya membuktikan kita berakal itu, berarti harus supaya mengerti dong. Ya mengerti apa? Kalau Al-Quran yang berbahasa Arab atau yang berbahasa sesungguhnya Indonesia? kamu menurunkan berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti, betul? Ya Al-Quran yang jadinya yang berbahasa Arab atau yang berbahasa Indonesia, Longor? Iya, yang berbahasa Arab. Ya Yang sudah, berbahasa Arab. ya sudah. Apalagi Oke, ya? baik. Kita uji. Sekarang kita uji. tanya kamu, kau bisa baca Quran nggak? Nggak bisa, kan kakak baca terjemahannya. Ya berarti ya memang nggak nyampe kau mau bahas Al-Quran. Udah gitu aja lah. Capek ngomong sama Majar. Dito bisa bahasa Arab. Harus sedikit berteriak. Dito Hah? bisa bahasa Arab. Hah? Kalau berbahasa Arab itu bukan ngomongnya, Lor. Itu penekanan. Bisa nggak bahasa Petunjuk. Quran bisa nggak? Hah? Bahasa yang di dalam Quran itu nggak mengerti nggak? Mengerti apa? Yang ditulis dengan berbahasa apa? Berbahasa Arab ini mengerti nggak Dito? Diturunkan menggunakan bahasa Arab, Longor, bukan Iya dituliskan berbahasa dalam Arab. bahasa Kalau Arab. sekarang kalau ada di sini bahasa Arab mengerti nggak apa yang dikatakan di sini? Kamu mengerti yang ditulis dengan yang diucapkan nggak sih, Jor? Ini kan dikatakan di sini ya. Allah kan mengatakan Quran itu diturunkan dengan berbahasa Arab. Sekarang kalau dengan berbahasa Arab ini mengerti nggak? Yang mana? Yang mana? Surat ini berbahasa Arab yang mengerti nggak? Aduh, capek. Bahasa Arab. Udah lah. Capek. Capek sama Majar. Ganti dulu setarif. Nggak dia. Aku bertanya lagi, silakan bertanya lagi. Aduh. Masih gitu. Silakan. Naikkan dulu hotel-hotel yang lain dulu lah. Bang Goto, monitor Bang Goto. Bang Goto. Bang Goto, monitor. Jor, gimana Jor? Ini saatnya siap. Yang aku bahas tadi tuh. Dari mana Ustaz tadi? Sesungguhnya kami menurunkannya, ya dikatakan ya, menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Oke, sekarang tanpa teks terjemahan ini dengan bahasa Arab aja mengerti nggak kalian? Original tag-nya apa Jor? Bahasa Arab apa bahasa Indonesia Jor? Iya, sekarang kan ditulis di sini, kan diterjemahkan. Iya, dijawab dulu. Original tag dari kitab suci Al-Quran itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia Jor? Bahasa Arab. Ya sudah, kalau bahasa Arab ya bahasa Arab. Kalau yang Ya, terjemahan bukan bahasa Arab.
Berarti kalau kalian dengan bahasa Arab ini udah mengerti dong apa yang dituliskan di bahasa Arab ini? Iya, mengerti lah. Untuk lebih memahami kan memang ada terjemahan. Tetapi yang terjemahan itu bukan Al-Quran. Gitu aja, Jor. Kok repot? Apanya yang repot? Sekarang saya balik tanya. LAI itu, karangan LAI itu kitab suci apa bukan, Jor? Kitab suci. Kenapa? Kitab suci itu terjemahan, Jor. Iya. Yang kitab suci terjemahannya apa original teksnya, Jor? Hah? Hahaha. Nah, apa lagi? cuman dibalik tanya. Hahaha. Ya jawab aja, Jor. Sekarang kan balik tanya. Saya sudah jawab kan dari tadi kan. Sekarang saya balik tanya. Yang kitab suci di Bible itu apa, Jor? Yang terjemahan atau yang original text? Jor. Yang suci itu perkataan Tuhan itu yang suci. Bukan itu yang saya tanyakan, Jor. Bukan itu. Yang terjemahan atau yang original text kitab suci mu, Jor? Berarti mengkulturkan kitab suci, berarti mengkulturkan kitab itu. Dijawab, Jor. Jawab apa aja, Jor. Saya kan sudah jawab dari tadi bahwa Al-Quran itu atau bukunya. Iyalah, memang kalau memang ada kesalahan-kesalahan arti yang berbahasa Indonesia, misalnya terjemahan ada kesalahan arti, ya kita tolak, Jor. Kita mengacu pada bahasa original teksnya. Itu firmannya, perkataan Tuhan itu yang suci. Iya, sekarang saya balik tanya. Yang kitab suci di kitabnya Major itu yang terjemahan versi LAI atau yang dari bahasa Yunani di Perjanjian Barunya, Jor? Silakan jawab, Jor. Ya sama, mau bahasa suku Tartar pun mau bahasa apa, selagi itu mengertikan perkataan Tuhan yang itu buktinya kitab kami untuk semua alam, rahmatan lil alamin. Ini rahmatan lil alamin, tapi cuma tahunya bisa dirujuk kepada satu bahasa Arab doang. Gimana rahmatan lil alamin? Wah, itu bukan kitab suci yang dimaksud, Jor. Waduh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu khusus kepada Nabi Muhammad, diutus oleh Allah sebagai rasul, sebagai utusan untuk seluruh alam. Kalau Nabi Isa hanya warusulan ila Bani Israel, gitu, Jor. Islam itu rahmatan lil alamin enggak? Apanya? Islam itu rahmatan lil alamin enggak? Loh iya, yang jelas kalau ajaran Nabi Muhammad yang dibawa, yang diperintahkan oleh Allah melalui wahyunya, itu jelas ajarannya itu ke seluruh dunia, Jor. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa wa kita ma mau pelajarinya dengan arsalnaka satu bahasa aja, bahasa Arab? kafatan linnas, kepada seluruh manusia, Jor. Iya. Itu manusia itu satu aja bahasanya, bahasa Arab aja. Coba pertanyaanku dijawab dulu, Jor. Pertanyaanku dijawab. Saya kan sudah jawab. Kitab sucimu itu yang asli, itu yang original teks apa yang terjemahan, Jor? Jawab. Yang diambil itu suci itu perkataan Tuhan itu yang suci. Yang dinamakan kitab suci. Cuma tempat menuliskan apa yang dikatakan Tuhan itu dalam kitab. Iya, Jor, dengarkan dulu. Yang dinamakan kitab suci di kitabmu itu yang versi LAI, versi Cina, versi Inggris, apa yang original teks, Jor? Jawab. Kepada perkataan Allah yang tertulis kita masuk angin kau, Jor, masuk angin, Jor. Waduh. Berarti kalau memang ada kesalahan di terjemahan itu Major juga harus mengimani gitu, walaupun LAI salah. Ya. Kalau terjemahan wajar, kenapa rupanya? Iya, kalau memang tidak ada tertulis, sebentar dulu gantian. Kalau memang tidak ada tertulis di original teksnya, kemudian LAI menambahkan, misalnya kalimat Allah, Anda mau jungkir balik sampai lebaran kuda, Jor, ya kan? Tidak akan menemukan di original teksnya itu kata Allah, nggak ada. Bukan merujuk pada bahasa yang teks aslinya. Loh, terus rujukanmu untuk mengimani keyakinanmu sebagai seorang Kristen, kitab sucinya apa? LAI apa yang original teks? Yo.
Oke, rujukannya itu kita pengertian daripada kalimat itu. Kalau kalimat contohnya ya di dalam bahasa Batak katanya debata. Debata itu merujuk pada Allah. Waduh. Jor, di original teksnya yang berbahasa Yunani itu apa ada kalimat debata, Jor? Jawab, Jor. Kan dikatakan mau Masuk angin, masuk angin, masuk angin. Atau minta bantuan ke Oki, Jor. Di bawah ada Bang Oki, Jor, yang namanya Bang Oki itu, Jor. Kalau yang iya mau minta bantuan, naik Oki, naik. Ku bikin mencret kau, Bang Oki, ayo naik. Ayo, aku bikin mencret kau. Apalagi sama Shoki kalian, aduh. Lo iya, naik bantu ini Bang Jordi. Oke, waduh. Ayo. Bang Goto monitor, Bang Goto. Udah pingsan dia, udah pingsan. Bang Goto monitor. Ayo silakan Bang Goto. Saya hanya pembuka komal ini Bang Goto sebenarnya. Silakan. Gordon ini nggak pakai data, modal congor, parah. Kok nggak data? Kok data kau dari tadi kau diskusi nggak pakai data kau? Bawa data Ditanya aja masuk angin gimana kau diskusi? Coba kau jawab dulu tuh, kitab suci original teksnya atau terjemahan? Yang suci itu perkataan Tuhan itu. Perkataan Tuhan memang terjemahan di belakang itu. Jadi berarti yang kita kultuskan itu bukunya atau perkataannya? Buku. Iya, itu Bible kau ya, itu. Dalam bukunya. Yang kau pegang itu semua perkataan Tuhan, bukan dalam. Apakah ada buku yang suci? Ada nggak buku yang suci? Bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan kau itu original teksnya atau terjemahan yang kitab suci. Kau bilang ya, perkataan dia merujuk pada perkataan kata merujuk pada Sang Pencipta, itu semua suci. Emang Bible kau itu perkataan bahasa Tuhan. Apapun kalau itu merujuk pada Sang Pencipta itu suci. Emang Bible kau itu semua perkataan Tuhan isinya. Bible kau itu banyak. Di sana ada sejarah. Kau itu. Ya beda Quran itu perkataan Allah sekalipun Allah itu karena tidak sesuai dengan fakta sejarah yang diceritakan. Hanya fakta sejarah Bible kau yang tidak sesuai fakta sejarah. Oke, Allah itu dalam Quran menceritakan masa lampau gak? Masalah apa? Hah? Masalah apa? Enggak, Allah berfirman itu mengatakan sesuatu yang sudah pernah terjadi nggak? Allah berfirman dalam Al-Quran itu ya, Allah berfirman sesuatu yang pernah terjadi dan yang belum terjadi difirmankan semua. Ada nggak Allah pernah mengatakan menceritakan sesuatu yang sudah terjadi? Bukan menceritakan, mewahyukan ulang. Iya, berarti dia menceritakan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Tidak ada. Al-Quran itu bukan buku sejarah, bukan buku budaya. Contoh begini. Ya, contoh toh. Masih aja manja. Kalau buku sejarah itu toh, anak kau menceritakan ke anaknya bahwa kakek lu pernah begini. Itu buku sejarah. Beda sama Al-Quran. Kalau Al-Quran itu Allah langsung kepada Rasulullah melalui Jibril, bukan menceritakan ulang, tapi mewahyukan ulang apa yang pernah terjadi di zaman sebelumnya dan yang belum terjadi di zaman yang akan datang. Bukan menceritakan ulang, tapi mewahyukan. Mewahyukan apa bukan yang mengatakan? Mewahyukan ulang. Dia di waktu memfirman kan nggak berkata-kata nggak dia? Kalau dia tidak wahyukan ulang, yang kualitas itu bukan penyempurna, bukan pelengkap, bukan pembenaran, bukan sesuatu yang dibenarkan. Kalau dia tidak wahyukan ulang, kan begitu, Mayor. Jelas ayatnya Ali Imran ayat yang ketiga jelas itu, kau baca situ terjemahannya saja. Padahal tadi kau makan enak ya, kau tadi kok kayak gitu kau diskusi. Saya pakai data, pakai ayat, kau tidak. Tuh, coba kau buka Ali Imran ayat yang ketiga, itu apa bunyinya di situ? Terjemahan yang baca situ. Baca lah. Berapa kali saya sebut itu Bismillahirrahmanirrahim. Di situ dikatakan ya,
Dia Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, yang mengandung kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, yang menurunkan Taurat dan Injil. Jadi dia yang turunkan Taurat dan Injil. Terus apa salahnya kalau dia sebut ulang itu? Nah, itu kitab dia yang turunkan. Parah kau, Mayor. Yang saya tanyakan, waktu Allah berfirman menceritakan sesuatu yang sudah pernah terjadi, ada nggak? Apanya yang diceritakan, diwahyukan? Ada nggak yang difirmankan bahwa ada sesuatu begini? Saya Mayor menceritakan kepada anak Mayor, kakek kita itu seorang pemburu. Kurang makan jengkol betul, tapi kita itu kemana lari? Aduh, kakek kita itu waktu dia berburu kijang, ya dia salah nembak, yang dia nembak babi. Nah, itu baru diceritakan. Paham dah kau? Coba kayak gini kali, Glenn. Tapi mau sembuh, aduh. Paham dah kau? Yang aku tanya di waktu Allah berfirman, ada nggak menceritakan sesuatu yang sudah pernah terjadi? Al-Quran itu bukan buku sejarah, dia mewahyukan. Tahu tak wahyu? Jadi yang dikatakan Allah itu berarti yang dikatakan Allah itu sesuatu yang sesuatu yang nyata atau yang tidak? Saya tanya kau ngerti tidak definisi wahyu? Ngerti tidak? Wahyu itu perkataan. Wahyu perkataan. Saya ulang, kau ngerti tidak definisi wahyu? Iya, perkataan dari Tuhan. Perkataan dari Tuhan, dodol kau. Wahyu itu pemberitahuan secara tersembunyi dengan cepat. Itu definisi wahyu. Jadi diberitahukan, entah itu kejadian sesudahnya atau sebelumnya. Jadi diberitahukan ulang itu. Kalau dia sudah terjadi, berarti diberitahukan ulang. Paham? Berarti Allah pernah menceritakan sesuatu yang sudah pernah terjadi dong? Aduh, bukan diceritakan, diwahyukan ulang. Iya, berarti Allah pernah mewahyukan sesuatu yang sudah pernah terjadi. Iya, betul ya. Kalau kau ngomong begitu betul. Allah mewahyukan sesuatu yang terjadi itu baru betul. Bukan diceritakan, kau ceritakan namanya buku sejarah, Gordon. Parah kau nih. Oke. Berarti di saat Allah mewahyukan tentang Isa, di saat Allah mewahyukan tentang Isa, Isa ini benar nggak? Sekarang apa di situ yang kau bilang diceritakan ulang? Coba saya mau lihat dalam Al-Quran itu apa yang diceritakan ulang menurut kau? Apa yang diceritakan ulang? Allah pernah nggak menceritakan tentang Isa bahwa dia pernah lahir? Nah, itu bukan diceritakan, diwahyukan. Iya, Allah pernah nggak mewahyukan bahwa dia pernah lahir? Gini, dengar kau baik-baik. Kalau diceritakan ulang, kalau diceritakan ulang, apa yang disebut Yesus misalnya? Hai orang, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Diceritakan ulang sama Allah itu. Kalau diceritakan ulang, sama juga tulisannya, sama juga perkataan Yesus. Itu baru diceritakan ulang. Paham tak kau? Kau ngerti enggak perbedaan wahyu dengan cerita ulang? Ngerti enggak? Ada mengulang perkataan Yesus yang katanya Isa. Mana diulang? Coba yang mana? Ada nggak Yesus pernah mengatakan itu? Sesungguhnya aku bukan lagi gini. Ada nggak? Mana? Isa itu berkata-kata kepada sejak kapan Isa itu pernah berkata-kata Yesus berkata-kata kepada Allah? Mana di situ ada cerita ulangnya Yesus? Mana? Coba dalam Al-Quran mana? Kau kasih coba. Mana? Nah, contoh misalnya Yesus mengucap, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang berseru tentang aku. Rupanya tidak bisa kulihat, suaranya tidak bisa dengar. Di mana itu di Al-Quran diceritakan ulang begitu? Mana? Coba. Isa pernah nggak mengatakan di mana tertulis Isa macet Jor, jawab dulu Jor, macet. Aku mana yang diceritakan ulang? Coba, kau kan bilang diceritakan ulang, mana yang Al-Quran diceritakan ulang? Mana yang diceritakan ulang? Mana? Perkataan Yesus yang mana yang dikatakan Isa ini? Kasih tunjuk dulu. Kau kan bilang Bibil banyak Jor, bahkan ada di perikop itu ada Jor, Yesus hamba Tuhan. Itu di perikopnya ada Jor, di perikopnya di Bibilmu itu aja Jor, Yesus hamba Tuhan. Yang hamba siapa, yang Tuhan siapa di sini Jor? Jawab.
Oke, sekarang pertanyaan Jor. mewahyukan sesuatu yang sudah Jawab dulu, Jor. Jawab dulu, Jor. Kalau di Al-Quran kan ada, Jor. Ini Abdullah sesungguhnya itu adalah hamba Allah. Coba dijawab, Jor. Yesus hamba Tuhan. Di Bibelmu kan ada seperti itu, Jor. Yang hamba itu siapa? Yang Tuhan itu siapa? Jawab, Jor. Pertanyaanku dijawab dulu. Allah pernah nggak mewahyukan sesuatu yang sudah pernah terjadi? Loh iya, itu sih wahyu. Ini Abdullah atani alkitab wa jalani nabiya. Ah, itu kan. Udah kalian cari konten dulu yang bisa kalian goreng-goreng lah. Maaf nggak nyambung kalian. Entah Naik. apa yang kalian jawab ya. Bu Yanti dari Katolik, naik Bu Yanti. Naik Bu Yanti, naik Bunda, naik Bunda. Ayo Bunda. Kang Dito ini kenapa Kang Dito? Kang Dito kok nyelam terus ya? Lanjut Bang Goto, lanjut Bang Goto. Jaringan dia bang, jaringan itu begitu jaringan. Jaringan kalau dia di bawah merah biasa penyelam sendiri, tuh nyelam akhirnya keluar ke pental. Saya kadang begitu juga jaringan. Kalau sudah mulai merah ya menyelam gitu, nggak kelihatan. Atau kita terima telepon mungkin, Pak. Kalau lama biasanya jaringan. Kalau terima telepon kan sebentar tuh. Ntar tuh kebentar, kalau begini itu pasti kebentar. Lanjut aja dulu, Bang Goto, lanjut Bang Goto. Ya diskusi sama mayor udah pakai data, asal tongor aja. Diceritakan ulang, mana diceritakan ulang? Tahu diceritakan ulang lagi. apa itu dia nggak ada pemahaman apapun ya. Masuk angin. Kau cerita ulang. Kau biar cerita ulang, kau udah ngerti apa itu cerita ulang, apa itu wahyu. Parah kau nih. Syukron Bang Azhar Rahman. Saya sebut ayatnya, dibenarkan itu kitab-kitab suci sebelumnya. Dia Allah yang menurunkan Taurat dan Injil. Zuma alaikal, Zuma nazala alaikal tuh apa itu? Al-Imran 3 coba Bang itu. Nazala alaikal kitab bil haqqi musadikan lima baina yadaihi wa ansalat Taurat wa Injil. Itu jelas sekali ayatnya. Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, yang membenarkan yang suci sebelumnya. Itu. Kalian cari konten yang bisa keluar apa lah. Aku mau cari dulu yang apa dulu. Major, waduh, masuk angin kau Jor. Aduh, takut juga Major. Ini Bang Goto, ini Kristen ini Bang Goto. Iya tuh. Sudah jelas Al-Imran ayat yang ketiga tadi itu. Saya ngantuk sekali nih, kurang tidur dari kemarin. Nah, kalau masalah Mila kan ada juga di Mila Ibrahim kan ada di An-Nahl 123. Summa awhayna ilaika lanittabi milata Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Ada jelas sebenarnya Islam itu hanya mengikuti mila Ibrahim. Jadi agama Ibrahim sebelum dia anut itu dikonfirmasi ulang oleh Islam. Jadi bukan diceritakan ulang, diwahyukan ulang. Karena Allah sendiri yang menurunkan Taurat, Zabur dan Injil, diwahyukan ulang di dalam Al-Quran, bukan diceritakan ulang. Kalau diceritakan ulang itu namanya buku sejarah. Kayak kitab kau itu buku sejarah diceritakan ulang. Ditanak, diambil, diceritakan ulang sama tulisannya, ditambah-tambahin malah kan banyak itu baru diceritakan ulang. Kitab satu raja-raja misalnya ditambah satu ayat, diceritakan ulang ayat sebelumnya, terus ditambah lagi satu ayat, begitu. Mana Al-Quran begitu? Ada kali Al-Quran sama bentuk model ayatnya, sama ceritanya? Tidak ada. Bahkan kitab kau diceritakan Yesus disalib, di Al-Quran diceritakan Isa dari salib, mana diceritakan ulang? Ini si Mayur ini. Dia tadi itu dia mau katakan begini bahwa Al-Quran itu mencuplik Bible. itu ujung-ujung itu kayak Edis sama Edis. Tempo hari tahun lalu di room saya itu. Saya bilang Edis, kalau diceritakan ulang, kalau kau bilang Al-Quran mencuplik Bible, itu dalam ranah akademik itu ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Kalau dia sudah memenuhi 5 hal ini, ya,
5 kategori ini berarti dipastikan buku itu mencuplik buku lain, atau menceritakan ulang buku lain, atau mencontek buku lain. Itu ada, kalau di wartawan itu terkenal dengan 5W: what, who, why, when, where. Itu kalau dari sisi akademik. What, apa, apa yang dicuplik; who, siapa yang mencuplik; why, kenapa dicuplik; when, kapan dicuplik; where, di mana dicuplik. Kalau memenuhi 5 ini, 5 kriteria ini, berarti buku itu mencuplik atau mencontek atau menceritakan ulang buku lain. Itu parah waktu Mayor. Tapi saya malas bicara begini sama kau, malas saya bicara akademi sama kau Mayor, karena kau sekolah cuma sampai di gerbang. Malas saya, ibarat saya melempar mutiara ke babi. Ujung-ujungnya Bible Al-Quran mencuplik Bible. Sejak kapan Al-Quran cuplik Bible, dodol? Nggak ada. Kalau kau mencuplik kitab Tanak Yahudi, ada Bible kau itu perjanjian lama. Itu aslinya mencuplik kitab Yahudi. Lagi cuplik nyolong. Parah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabur dia tuh, kan bisa jawab tuh. Sama si Edis tuh debat dengan saya, Al-Quran mencuplik kitab kitab Bible. Parah tuh. Baru ditanya apa yang diceritakan ulang, apa yang dicuplik, ini sudah bisa menjawab. Nah ini samping apa ini? Kristen juga ini. Siapa ini? Ya, Kristen. Coba disapa Bang Uto. Ya, Neles Tiang. Siapa ini? Neles Tiang. Tiang. Ya, selamat malam. Malam. Oh ya, Anda Kristen? Kristen Bang, Kristen. Ya, silakan, mau diskusi apa, tema bebas ini? Di sini kita ikutin saja. Iya, ini tidak ada temanya, masalah yang host dapat yang tema ini. Ya, menurut Anda itu Tuhan yang benar yang mana? Coba, menurut versi Kristen. Ya, Tuhan kami. Nah, Tuhan siapa Tuhan? Yesus. Yesus. Nah, berarti yang Tuhan yang benar Tuhan Yesus ya. Iya. Nah, menurut kau Yesus selama hidup punya Tuhan tidak? Tidak, kecuali Bapaknya. Tidak, kecuali Bapaknya. Berarti kalau Ya. tidak kecuali Bapaknya, berarti Tuhan Yesus punya Tuhan namanya Bapa, betul? Betul? Kenapa macet kau? Betul? Gimana? Kau kan bilang, saya tanya, waktu Yesus hidup dia punya Tuhan tidak? Kau bilang tidak, kecuali Bapa. Nah, kata kecuali itu merujuk kepada satu pemaknaan bahwa Anda mengakui kalau Yesus punya sesembahan, punya Tuhan yang bernama Bapa, betul? Betul. Betul. Oke, sekarang saya tanya, Yesus punya Tuhan yang bernama Bapa, ya. Yesus pun Anda sebut Tuhan. Sekarang yang mana Anda sembah? Tuhannya Yesus atau Yesus yang Anda sebut Tuhan? Yesus. Kita sembah Yesus. Anda sembah Menyembah Bapaknya melalui Yesus. Oh, menyembah Tuhannya Yesus melalui Tuhan Yesus. Bukan begitu Bang. Hah? Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Menyembah Bapaknya melalui Tuhan Yesus. Dia akan menurunkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus tahan ya, kita ulang dari pertama. Yesus kan selama hidup dia punya Tuhan. Anda bilang Tuhannya bernama Bapa, betul ya? Matius 11 ayat yang ke-25. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kan begitu ya. Jadi selama hidup Yesus punya Tuhan yang namanya Bapa. Saya tanya kepada Anda, yang mana Anda sembah? Tuhannya Yesus yang disebut Bapa atau Yesus yang Anda sebut Tuhan? Anda bilang saya menyembah Bapa melalui Yesus, betul? 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 Betul tidak? Aduh, parah nih, macet kau. Dijawab Bang, silakan. Saya ulang lagi, siapa yang Anda sembah? Tuhannya Yesus atau Yesus yang Anda sebut Tuhan? Yesus yang saya sebut Tuhan. Nah, berarti Tuhan Yesus Anda tidak sembah, Tuhan Yesus.
Sembah juga. Sama juga. Kita sembah. Berarti dua sesembahanmu. Tidak, kita sembahnya melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang sudah dia turunkan untuk menyelamatkan umat Kristen. Yesus ini anaknya yang tunggal atau Tuhan dia ini? Dia itu, ya bisa dibilang Tuhan, bisa di apa? Yesus juga. Maksudnya Yesus ini anak tunggal atau Tuhan? Bisa dibilang kedua-duanya. Oh, jadi Yesus anak tunggal Bapa, Yesus juga Tuhan. Oh, berarti Bapa Tuhan Anda punya keluarga, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, begitu maksudnya. Betul. Oh, itu ya, berarti Anda mengakui ya bahwa Tuhan Anda punya keluarga ya. Nah, sekarang posisi Roh Kudus keluarganya Tuhan juga. Bagaimana? Posisi Roh Kudus itu keluarganya Tuhan juga atau bukan? Posisi Roh Kudus. Iya. Keluarganya Tuhan juga? Iya. Nah, macet. Ya, iya. Nah, berarti Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus satu keluarga, betul? Betul? Oh, betul ya. Berarti orang Kristen yang bukan saya yang jawab ya, orang Kristen yang dibawa dia itu si Milespi yang katakan bahwa Tuhan Anda berkeluarga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Jadi satu keluarga ya. Ya, oke. Itu kita lanjutkan diskusinya. Ini tidak mengerti ini, tidak mengerti. Iya, Anda yang tidak mengerti mungkin. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Jadi Tuhan Anda satu keluarga. Sekarang saya tanya, ketika dia disebut anak tunggal, ya dia pasti punya bapak, toh? Betul ya? Iya. Oke, sekarang saya tanya, ibunya di mana? Ibunya di mana? Nah, macet. Kan satu keluarga toh? Dia anak tunggal, berarti ada bapaknya. Kan itu makanya disebut bapak. Sekarang ibunya di mana? Sudah di surga. Ibunya sudah di surga Iya, dengan bapaknya. dengan bapaknya. Ya, mereka menurunkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia, umat Kristen. Ya, kan Yesus disebut anak tunggal. Iya, iya. Dia anaknya Bapa di surga. Yang saya mau tanya, siapa ibunya? Mana ibunya ini? Ya, ibunya Maria. Ya, apa bisa Maria? Dia dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus yang kandung dia. Maria itu hanya perantara, dipakai saja rahimnya untuk apa? Supaya Yesus bisa diturun ke dunia, kata budaya Kristen ya. Sekarang saya tanya, ketika Yesus anak tunggal Bapa, anak tunggal Tuhan Bapa, sekarang mana ibunya? Mana ibunya? Nah, macet. Jelas juga ini tidak mengerti, anjir. Nah, enggak mengerti. Kau kan bilang Tuhanmu keluarga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus satu keluarga. Ah, bapaknya Yesus, ini Tuhan Bapa. Terus ibunya Yesus yang mana? Ayo coba dulu abang buka dulu. Abang punya Bible situ? Punya Bible? Punya? Tidak. Oke, sekarang abang buka Yeremia 44 ayat 17. Silakan dibaca. Buka bang. Buka Yeremia 44 ayat 17. Dibuka dibaca bang. Silakan. Sudah bang? Sudah dibuka? Sudah. Coba dibaca. Dibaca bang. Ya, ini udah baca. Ya, silakan dibaca. Baca, dibaca bang, supaya kita dengar juga. Yang di bawah juga dengar. Dibaca keras-keras bang. Silakan. Bang Miles, dibaca bang. Baca keras-keras. Baca. Baca bang. Aduh, mana ini? Hilang dia. Baca bang. Aduh, mana nih?
Bang Miles, monitor. Bang Miles, monitor. Wah, pingsano kayaknya ini. Pingsano. Ya, coba. Untung ada luga ini. Kalau ada luga ini wah, habis juga nih. Saya hanya ikuti Anda dengan menggunakan teorinya luga. Coba. Kau kan bilang Tuhan kau berkeluarga, ada bapak, ada anak. Nah, Roh Kudus juga keluarga Tuhan. Kan begitu. Sekarang kalau Tuhan Yesus punya bapak, namanya bapak di surga, lalu ibunya siapa? Saya kasih kau ayatnya. Saya kasih kau ayat ibunya. Yeremia 44 ayat 17. Coba dibaca. Pingsan. Ternyata Yesus punya bapak, punya ibu di surga. Tuhannya berkeluarga. Dia sudah akui, ya. Yang Kristen di bawah ini teman Anda mengakui bahwa Tuhan Anda berkeluarga, ya. Ada anaknya, ada bapaknya, ada ibunya. Pingsano. Ini namanya Kampreto Pingsano. Untung tidak ada Bang Magadir. Orang Bang Magadir kita ketawa lagi. Bang Miles, sudah dibaca Bang? Tampaknya pingsan ini Bang Arif. Pingsan ini dia host. Pingsano sudah nih, pingsano. Kalau begini. Aduh, ternyata luga betul. Mungkin masih ngambil bibelnya mungkin. Pingsan dia. Ternyata memang di surga ada bapak, ada bapak di surga, ada ibu di surga, ada anaknya, namanya Yesus. Satu keluarga sudah. Jelas ayatnya dalam Bible. Masolang generasi. Pingsano nih, pingsano. Aduh. Dia sudah akui Tuhannya berkeluarga itu. Pingsano. Sudah dibaca. Dia pingsan. Ya, silakan Kang gitu, silakan Kang gitu, silakan lanjut. Ya kenapa nggak ngambil konsep Tritunggal Udin Petot gitu loh? Kenapa jadi keluarga ikut-ikutan dia? Enggak, dia bingung menjawab karena saya kan hanya menggunakan logika terbalik ya untuk mencoba mengkanter itu kata-katanya sendiri. Memang terlalu berat saya kalau bicara sama orang yang tidak ngerti filsafat. Sekarang terlalu berat memang bicara dengan saya karena kata-katanya sendiri yang akan menjadi senjata. Jadi dia senjata makan tuan itu. Kalau tidak ngerti filsafat bicara dengan saya, hati-hati karena kata-katamu sendiri itu nanti jadi senjatamu. Nah gitu. Pingsan kan tuh nggak bisa itu. Major kemana Major tadi? Bagi mayor tadi juga begitu, tak kasih begitu juga. Coba ditelateni nilai sini Bang Dito, Kang Dito. Ini baru. Ini baru. Ya udahlah. Malah kabur. Lo malah kabur. Suruh ditelateni malah kabur. Ya apa sih wong? Biar otaknya nyambung. Kabur kan tuh, udah dia open kabur tuh. Baru ringan-ringan aja tuh. Mana kalau yang berat-berat? Ini harus ringan kita. Nanti dia pulang dia cerita tuh, dia cerita sama istrinya. Ternyata betul ya. Ternyata di surga itu ada bapak surga, ada ibu surga. Tobat kau, itu Bible kau yang bilang. Nah, ini kita sambut dulu. Selamat malam. Ya, lanjut. Saya makan kue dulu, lanjut. Oke. Beril, selamat malam. Beril. Woi. Beril. Waduh, tidur nggak nih? Muslim kayaknya Bang Beril nih. Coba yang Muslim jangan minta naik dulu teman-teman.
Yang Muslim jangan minta naik. Biar kita itu nggak bingung mana yang Kristen mana yang Muslim. Dari tadi saya undang-undang Oten ini nggak ada yang mau naik. Sakana sing gitu. Deh. Iya mi. Mari King Andre. Masolang generasi. Konsep Tritunggal satu keluarga. Udah jadi pengikut Luga lah itu. Mana dia?